Tara, ini adalah bahan pertama. Jadi aku beli daging ayam bagian sayap setengah kilo. Harga per setengah kilonya Rp14.000. Dan ini udah aku bersih-bersihin tadi. Kadang kan masih ada bulu-bulu halusnya. Itu udah aku buang, aku bersihin. Dan jangan lupa teman-teman dimarinasi dengan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya ya. And next, aku juga beli daging ayam bagian dada. Tadi udah aku pisah dengan bagian sayap. Nah, bagian dada ini udah aku potong-potong kecil-kecil, udah aku bersihin, namun belum aku cuci. Jadi khusus untuk daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, baru aku cuci ketika aku mau masak. Jadi sekarang cukup dibersihin aja, kemudian diberi jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis dari daging ayam. Next, aku juga beli ampela hati. Jadi aku beli setengah kilo. Nah, untuk ampela hati ini udah aku bersihin, buang kotorannya dan cuci bersih dengan air. Kemudian aku tambahkan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis dari ampela hatinya. Selanjutnya aku juga beli udang. Jadi untuk udangnya aku nggak beli banyak, hanya seperempat aja stoknya karena aku sendiri juga alergi sama udang sebenarnya. Cuman kalau udang ini udah aku bersihin, bagian kotorannya, kepalanya juga udah aku buang, lalu aku cuci bersih. Jangan lupa dikasih jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis dari si udang ya teman-teman. Ini dia tips untuk teman-teman yang mau nyimpen daging sapi. Jadi daging sapi, daging kambing bisa disimpan dengan menggunakan daun pepaya. Jadi tadi aku udah sempat beli daging 20.000, seger banget, bagus banget dagingnya. Ini aku simpan ke daun pepaya. Dimana daun pepaya tadi udah aku cuci bersih dengan air, lalu aku serbet dengan untuk menghilangkan air dari si daun pepaya ini ya. Jadi jangan sampai si daging ini ada bau air. Kenapa pakai pepaya sih? Daun pepaya ini mengandung enzim papain yang bisa membuat tekstur dari daging ini jadi lebih empuk ya teman-teman. Nah, ini dia satu persatu protein hewani yang sudah aku siapkan. Oke, next sekarang kita beralih ke sayuran. Jadi aku siapin wortel dan buncis karena keduanya nggak gampang busuk ya. Tampil berikutnya bayam. Nah, untuk bayam sendiri udah aku potong-potongin, udah aku bersih-bersihin. Jangan lupa food containernya dikasih alas tisu ya teman-teman, untuk menyerap air yang dihasilkan. Jadi supaya sayurannya bisa lebih awet. Oke. Tampil berikutnya setelah bayam aku punya brokoli. Nah, brokolinya udah aku bersih-bersihin juga, udah aku potong-potongin seperti ini. Jangan lupa alasnya kita kasih tisu. Nah, tisu yang aku pakai adalah tisu yang bisa dicuci, jadi lebih hemat teman-teman cuci kering pakai. Berikutnya aku juga punya kacang panjang. Nah, untuk kacang panjang sendiri nggak langsung aku potong-potong, cukup aku potong bagian ujung-ujungnya aja ya teman-teman. Kita beralih ke kelompok jeruk. Nah, ini aku udah kelompokin, ada jeruk peras, jeruk sambal, dan jeruk nipis. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu yang mungil ini adalah jeruk sambal. Kalau ingin nyambal kemudian lebih harum bisa ditambahin jeruk sambal itu ya. Kemudian kalau ini jeruk nipis dan ini jeruk peras, karena biasanya aku sukanya bikin jeruk anget atau es jeruk kalau lagi makan di rumah. Hehehe, belum afdol kalau misalkan kita nggak stok cabai di rumah, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, untuk properti nyambal di sini aku punya ranti ya teman-teman. Kalau beli ranti tuh jangan beli yang merah semua, jadi pilih yang agak hijau atau kekuning-kuningan supaya matangnya nggak barengan. Karena kan nggak sehari kita nyambal semua gitu ya, jadi bisa lebih awet gitu loh kalau kita belinya yang beragam warna, jadi nggak merah semua. Cabenya udah aku bersihin. My favorite food, tahu nyes. Sukanya dari tahu nyes ini teksturnya lembut, kemudian kita udah nggak usah capek-capek bumbuin lagi karena emang udah ada bumbunya dari sana. Praktis banget. Tada, ada yang bisa tebak ini apa? Nah, ini adalah asam jawa teman-teman. Jadi aku selalu stok asam jawa untuk campuran sayur asam atau apa supaya rasanya lebih mantap lagi. Wajib banget ada di kulkas.
Berikutnya aku stok jagung manis. Jadi kalau misalkan kita mau bikin bakwan jagung atau kalau di sini bilangnya dadar jagung, kalau pengen rasanya manis sebenarnya bukan dari gula, tapi teman-teman bisa pakai jagung manis ya, bukan jagung biasa. Biasanya lebih manis dan dia lebih awet kalau dalam plastik penyimpanannya teman-teman. Berikutnya ada apa lagi ya? Tempe. Nah, tempe ini adalah salah satu yang wajib banget ada. Dan nanti akan aku potong kalau udah mau aku masakin ya teman-teman. Here we go. Kalau terong jangan dikupas terlebih dahulu ya teman-teman, karena dia bisa teroksidasi dan nanti menghasilkan warna kecoklatan. Jadi bagusnya disimpan sama kulitnya aja. Setelah semua proses food preparation selesai, tinggal kita tutupin aja, kemudian kita letakkan sesuai dengan tempatnya di kulkas ya teman-teman. Jadi misalkan kayak daging, kemudian udang, dan ampel hati, ini aku letakinnya nanti di freezer. Nah, kalau yang lain aku taruh di kulkas bagian bawah. Nanti habis dari freezer tinggal diletakin aja di chiller. Oke. Jadi kalau sayur-sayuran aku taruhnya di sini. Satu persatu kita tumpuk supaya lebih rapi. Finally, semua proses sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal proses sampai dengan akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.